Romo dan saudara mahasiswa sekalian, perkenalkan nama saya Marsianus. Saya berasal dari Projo. Saya akan mempresentasikan karya tulis saya yang berjudul Filsafat Keadilan dalam Paradigma Pemikir Zaman Klasik sampai Zaman Modern. Paper saya ini saya buat berdasarkan buku Remah-Remah Daun Kering yang ditulis oleh Armada Rianto. Hal yang pertama harus kita ketahui untuk membahas paper saya ini adalah pengertian keadilan. Pertanyaannya, apa itu keadilan? Aristoteles adalah seorang filsuf pertama yang merumuskan arti keadilan. Ia mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Fiat juita deriat mundus. Selamanya dia membagi keadilan menjadi dua bentuk. Yang pertama, keadilan distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh perbuatan undang-undang. Distribusinya yaitu memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan profesional. Kemudian yang kedua, keadilan menurut Aristoteles juga merupakan hal korektif, yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi, dan memelihara. Distribusi ini melawan serangan-serangan yang ilegal. Kemudian pengertian keadilan menurut filsuf yaitu Plato memiliki dua substansi yaitu keadilan moral dan keadilan prosedural yang mendasar pada prosedural yang benar. Suatu negara itu dapat dianggap menjalankan prosedur dan benar jika kriteria keadilan adalah kebaikan dalam arti harmoni dan memiliki keseimbangan yang dapat diketahui dan dijelaskan dengan argumen rasional pribadi. Untuk lebih memperdalam apa itu keadilan, kita melihat isi dari buku Remah-Remah Daun Kering. Kita akan mencari makna apa itu daun kering dan apa hubungan spiritualitas daun kering dengan keadilan. Pertama-tama yang perlu kita ketahui adalah arti dari spiritualitas dan daun kering serta hubungannya. Spiritualitas merupakan sebuah peziarah perjalanan untuk menemukan kedamaian dan cinta. Hidup rohani juga merupakan proses melepaskan sesuatu dengan adil dan tidak lagi menjadi pemilik sesuatu. Sedangkan yang berperan mematangkan hidup rohani adalah Tuhan itu sendiri. Melalui berbagai pengalaman yang kita hadapi, Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa kita sudah layak untuk menjadi orang Kristiani yang baik. Sebagai umat Katolik juga, tujuan hidup kita ini bukan hanya untuk mengejar kesuksesan, namun berserah sepenuhnya pada cinta kasih Tuhan yang akan menghantar kita pada tujuan dan hidup rohani. Kemudian pengertian dari daun kering. Daun kering adalah daun yang sudah matang. Daun kering bukan akhir dari sebuah daun, melainkan momen peziarah awal dari sebuah daun untuk menjadi daun yang akan menyuburkan dan menumbuhkan kehidupan bagi banyak generasi. Daun juga sebagai metafora tahap rohani dan memiliki kerendahan hati untuk dimatangkan dan dibakar oleh api cinta Kristus. Hubungan yang jelas antara spiritualitas dapat kita ketahui ketika kita sudah memahami arti spiritualitas dan daun kering. Dalam Remah Daun Kering, Armada Rianto mengatakan bahwa hubungan yang jelas antara spiritualitas daun kering dengan keadilan adalah kesediaan daun kering merupakan tindakan rendah hati dan adil
serta berani memberikan diri untuk menyuburkan tanaman-tanaman lain. Daun kering juga tidak hanya sekedar tumbuh dan berkembang serta memberikan proses fotosintesis pada tanaman, tetapi juga ia rela meninggalkan rantingnya untuk senantiasa memberikan kesegaran bagi tanah dan menyuburkan tanaman lainnya. Dewasa ini kerap kali kita mengabaikan atau sulit meninggalkan harta milik atau sesuatu yang menjadi kepunyaan. Maka dari itu, melalui kerendahan hati dan sikap adil yang diberikan oleh daun kering, menjadi contoh bagi kita untuk melepaskan segala sesuatu dengan adil tanpa ada rasa rugi dan berat hati. Dengan ini, kita akan dituntut untuk menemukan hubungan yang erat antara daun kering, spiritualitas, dan hidup rohani. Apa perbedaan daun kering dengan daun hijau? Ini perlu kita ketahui juga karena kedua ini memiliki peran yang sangat penting. Daun kering itu merupakan daun yang sudah tua atau matang sehingga lepas dan meninggalkan rantingnya. Kemudian menjadi penyubur bagi tanaman. Daun kering ini juga menjadi contoh bagi kita sebagai kaum biarawan karena kita dituntut untuk meninggalkan apa yang kita miliki. Sebab kita harus sadar pula bahwa apa yang menjadi kepunyaan kita merupakan pemberian dan harta yang tidak kekal. Kemudian daun hijau. Daun hijau ini memiliki peran penting bagi batang pohon, yaitu memberikan proses fotosintesis bagi tanaman agar tanaman dapat bertumbuh subur. Namun ada hal yang terpendam dalam daun hijau. Daun hijau ini menjadi contoh bagi kita yang masih melekat pada hidup-hidup yang duniawi. Daun hijau ini tidak berani atau tidak ingin meninggalkan batangnya karena ia masih melekat dengan rantingnya. Daun hijau juga tidak berani memberikan diri untuk tanaman lain, sehingga ia hanya berguna dan berfungsi untuk tanaman dan tumbuhan yang ia hinggapi. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah berani menjadi daun kering yang rela mati demi memberikan diri untuk kepenuhan dan kebutuhan tanaman lain. Demikian pula kita sebagai orang Kristiani harus senantiasa berani memberikan apa yang menjadi kepunyaan kita dan berserah diri untuk melayani umat-umat Kristus. Sedangkan daun hijau menjadi contoh bagi kita untuk senantiasa tidak lekat pada apa yang kita miliki dan juga kita berani berserah diri pada apa yang menjadi kehendak Kristus. Sekian dari saya. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua.